Hadirin maka Allah SWT, sesungguhnya manusia itu sering melakukan kesalahan. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempat salah, tempat lupa, sering berbuat kesalahan. Tetapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya sebaik-baik orang yang bersalah, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un tawwabina. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, dia selalu bertobat dengan kesalahannya. Walaupun kita sering melakukan kesalahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menunggu kita untuk bertobat. Bahkan manusia itu ketika dia berbuat dosa di siang hari, Allah menunggu dia bertobat di malam hari. Ketika dia berbuat dosa di malam hari, Allah menunggu dia di siang hari bertobat. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, setiap manusia melakukan dosa, maka malaikat pencatat dosa itu mengangkat penanya itu 4 kali, bahkan 6 kali. Artinya dia mau tulis, tidak lagi ditulis sampai 6 kali. Ditunggu sampai manusia itu bertobat, orang yang berbuat dosa itu bertobat. Berbeda dengan kalau kita melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan langsung dicatat, bahkan dilipat gandakan 10 kali ganda, bahkan sampai 70 sampai 700 ribu kali lipat. Dan semau Allah Subhanahu wa taala, tergantung daripada keikhlasan, daripada kualitas daripada amal baik kita itu. Tetapi kalau kita melakukan dosa, kesalahan, maka kita ini ditunggu sampai malaikat pencatat keburukan itu mengangkat penanya sampai 6 kali. Kalau dia tidak bertobat, kalau dia bertobat, dia langsung beristighfar, maka tidak jadi ditulis dosanya. Tetapi kalau dia tidak beristighfar, maka ditulis cuma 1 dosa saja. Tetapi itu pun Allah Subhanahu wa taala menunggu dia. Kalau dia melakukan dosa, kemudian sudah dicatat, tapi dia bertobat, maka dihapus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam setiap waktu sholat, antara sholat berikutnya ada kafarah, penghapus dosa. Dari antara zuhur sampai asar, itu berbuat dosa, dihapus lagi dosanya ketika dia sholat asar. Begitupun asar sampai maghrib, dihapus lagi ketika maghrib dia sholat, dihapus dia punya dosa antara asar sampai maghrib, dan seterusnya. Selama 5 waktu itu dihapus dosanya. Betapa baiknya Allah SWT kepada kita, betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Walaupun manusia ini sering melakukan dosa, sering melakukan maksiat, tetapi Allah sayang kepada manusia ini. Bahkan 70 kali sayang seorang ibu kepada anaknya, itu kasih sayang Allah 70 kali lipat daripada seorang ibu kepada anaknya. Ada satu cerita, zaman dahulu ada seorang ibu yang merawat anaknya, membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Maka anaknya ini begitu sayang juga kepada ibunya. Tetapi ketika dewasa ini anak, maka dia melihat ada seorang wanita di kampung itu yang cantik. Dia jatuh cinta. Maka dia mengutarakan isi hatinya kepada wanita itu. Wahai fulana, saya sangat cinta kepadamu. Tetapi karena wanita itu mengetahui kecintaan antara ibu dengan anak ini sangat kuat, maka wanita memberikan syarat. Syaratnya 1, kalau kamu ingin dapatkan aku, yaitu kamu bawa kepala ibumu kepada saya. Artinya disuruh bunuh dia punya mama, karena dia tidak mau di dalam hati perempuan ini, di dalam hati laki-laki ini ada perempuan selain dia, padahal itu ibunya. Maka ini laki-laki karena imannya lemah, maka setan mulai masuk dalam mempengaruhi dirinya. Akhirnya apa? Di malam hari ketika ibunya yang sedang tertidur lelap, dia mengambil pedangnya karena sudah imannya sudah hilang, setan sudah masuk menguasai dirinya, nafsu sudah menguasai dirinya. Dipenggallah kepala ibunya yang dari kecil melawat dia, memberikan kasih sayang kepada dia, maka itu hilang semua. Dipenggal kepala ibunya demi wanita yang dia cintai, yang baru dia kenal. Di tengah-tengah jalan dia mau persembahkan, dia mau bawa kepada perempuan ini kepala ibunya. Maka apa yang terjadi di tengah-tengah jalan ini, anak terpeleset jatuh. Dan apa yang dia bawa kepala ibunya ini, maka jatuh seketika. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kepala ibu yang sudah menjadi mayat ini, sudah tidak bernyawa ini, berbicara. Apa kata-kata ibu itu?
Wahai anakku, apa engkau tidak luka, tidak kenapa-napa? Ini kasih sayang ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala 70 kali lebih sayang daripada ibu itu kepada anaknya. Allah sayang kepada manusia ini. Walaupun kita bermaksiat kepada Allah, menunggu kita. Kapan kita mau bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun kita punya dosa itu sudah menyentuh langit, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian sudah kita datang kepada Allah beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan seluruh dosa-dosa kita itu yang sudah mencapai langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah begitu besar kepada kita. Walaupun kita ini berbuat dosa dan maksiat, begitu sayangnya Allah kepada kita. Ada satu cerita ya, ada satu orang preman. Dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia ini, yang dia bunuh ini yang terakhir itu yang ke-99, wanita yang soleha, yang rajin beribadah kepada Allah. Karena dia suka kepada wanita soleha ini, dia menolak cinta ini preman ini. Akhirnya di malam hari, karena nafsu sudah menguasainya, setan sudah memberikan bisikan-bisikan kemaksiatan, dosa kepada dia, maka dia gelap mata. Dia perkosa ini wanita. Dia perkosa wanita ini, melawan demi mempertahankan kesucian dirinya. Akhirnya karena dia tidak sengaja, dia dapat bunuh ini perempuan dan dia suka. Akhirnya meninggal. Nah, tidak jadi diperkosa. Sudah mati ini perempuan. Maka karena dia panik, maka dia mau kubur. Ketika dikubur, dibuka pakaiannya, dia mau kafani, ternyata nafsunya naik. Diperkosa ini wanita, Pak. Sudah jadi mayat. Sudah jadi mayat, diperkosa. Maka ketika dia selesai memperkosa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya kepada wanita ini untuk menggerakkan badannya. Ketika laki-laki itu mau kuburkan ini wanita, mau keluarin dari yang lahat, ditahan ini kaki laki-laki preman tadi ini. Apa? Keluar kata-kata, begitu teganya engkau telah mengkotori saya punya kesucian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata-kata itu langsung dia ketakutan. Dari situ dia takut, dia kuburkan ini wanita, dia langsung pergi. Siang malam dia memikirkan wanita punya kata-kata tadi. Engkau telah mengotori tubuh saya yang telah suci untuk menghadap Allah. Akhirnya Allah beri hidayah pada preman ini, pada pembunuh ini. Diberi hidayah dia. Berhidayah, dia mau niat bertobat. Mau bertobat, maka dia cari ustadz. Cari ustadz dia. Cari kiai lah, cari ulama. Akhirnya ketemu dengan ustadz. Wahai ustadz, saya ingin bertobat. Apa dosa kamu, kata ustadz? Begitu banyak saya punya dosa. Sebanyak apa kamu punya dosa? Saya sudah membunuh 99 orang. Yang terakhir saya bunuh adalah wanita yang saya sukai. Kemudian saya perkosa, saya tubuhi dia punya jasad yang sudah menjadi mayat. Apa kata ustaz tadi? Oh, kamu tidak diampuni oleh Allah SWT. Begitu besar dosa kamu. Akhirnya ini preman ini marah. Dia bunuh ini ustaz. Mati genap 100 orang. Akhirnya dia menyesal lagi. Pengen cari. Akhirnya dia bertemu dengan ustaz yang ahli hikmah. Bicaranya hikmah. Akhirnya dia datang. Wahai ustaz, wahai kiai, wahai ulama, saya mau bertobat. Apa dosa kamu? Sudah 100 orang yang saya bunuh. Saya pernah membunuh satu orang wanita. Kemudian wanita itu kalau sudah mati, wanita sudah mati, sudah saya perkosa lagi dia punya jasad itu yang sudah mati, jadi mayat. Apa kata ustadz yang hikmah tadi? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Selama kita masih diberi nafas oleh Allah SWT, Allah masih mau menerima taubat kita. Silakan engkau bertobat kepada Allah, menangis kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosamu. Pasti Allah akan ampuni kalau benar-benar engkau sungguh-sungguh untuk bertobat. Terus bagaimana Ustaz? Dia punya syarat. Syaratnya engkau tinggalkan kampung yang engkau tinggal ini. Disinilah tempat engkau sering berbuat maksiat dan dosa. Pergi ke tempat orang-orang soleh sana. Di kampung orang seberang sana ada kampung orang-orang soleh. Insya Allah kalau kamu bergabung dengan mereka, kamu akan menjadi orang soleh juga.
Akhirnya karena dengan niat yang kuat, tekad yang kuat ingin bertobat, dia mau berangkat. Dia berangkat ke sana. Di tengah-tengah perjalanan belum sampai di kampung itu preman sudah meninggal. Meninggal dunia. Akhirnya dengan singkat cerita, malaikat datang. Ada dua malaikat. Yang pertama malaikat rahmat, malaikat azab. Maka malaikat rahmat dan azab ini berjumpa untuk menjemput nyawa. Maka malaikat rahmat katakan, sesungguhnya dia ini sudah bertobat. Saya akan bawa dia punya jasad ini, dia punya ruh ini di tempat-tempat orang-orang yang taat kepada Allah, mendapatkan nikmat surganya Allah SWT, ampunan Allah SWT. Tapi malaikat azab bilang tidak, dia ini belum bertobat, belum sempat, dia belum sampai di kampung yang dia mau bertobat akan. Kalau begitu kita ukur saja, apakah benar-benar dia ini sudah sampai atau masih jauh. Dengan izin Allah SWT itu punya jasad itu bumi itu bergeser, Pak. Ada yang mengatakan itu punya jasad itu ditiupkan oleh angin mendekati kampung orang-orang soleh. Kalau dia ini lebih dekat dari kampung orang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dia punya dosa. Tapi kalau dia masih jauh, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Ternyata diukur lebih dekat kepada kampung orang-orang soleh dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan seluruh dosa-dosanya, diputuskan oleh Allah, dia masuk ke dalam surga. Masya Allah, ini orang kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang pingin bertobat, pingin menjadi baik. Bahkan bukan cuma di dunia, di akhirat kelak. Ada satu kisah lagi cerita di akhirat nanti. Ada dua orang yang diponis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Maka satu orang, si fulan, dipanggil, ini kamu punya dosa-dosa ketika di dunia, maka tidak ada kebaikan yang kau lakukan. Benar ya Allah. Kalau begitu kamu masuk ke dalam neraka. Maka satu orang ini langsung lari dia ke neraka. Kemudian orang kedua dipanggil lagi, fulan, ini kamu punya dosa-dosa dan kamu tidak pernah melakukan kebaikan, banyak dosa. Oh benar? Ya benar ya Allah. Kalau begitu kamu langsung masuk neraka. Maka orang yang kedua ini dia sedikit-sedikit dia berjalan, dia menengok ke belakang, berjalan lagi, menengok ke belakang, berjalan lagi, menengok ke belakang. Maka Allah SWT memanggil kedua orang ini. Yang pertama tadi Allah tanya, kenapa kamu ketika aku perintahkan langsung pergi perintahkan ke neraka langsung kamu lari? Ya Allah, ketika aku di dunia tidak pernah melaksanakan perintahmu. Ini kesempatan saya. Walaupun hanya satu kali ini saya akan laksanakan apapun yang kau perintahkan, saya akan cepat-cepat laksanakan. Maka saya langsung lari. Maka apa kata Allah SWT? Kalau begitu kamu aku ampuni, masuk surga. Orang yang kedua, Allah bertanya, kenapa aku perintahkan masuk neraka, kamu sedikit-sedikit berjalan, sedikit-sedikit menghadap ke belakang, menoleh ke belakang, berjalan lagi, menoleh ke belakang lagi, berjalan lagi, menoleh. Ya Allah, aku pernah mendengar kamu di dunia, benar dengar di dunia kamu itu Maha Pengampun. Siapa tahu aku punya harapan engkau ampuni dosa-dosaku. Ternyata Allah SWT suka dan Allah SWT ampuni dosa-dosa orang yang kedua ini. Jadi dua-duanya diputuskan oleh Allah masuk ke dalam surga. Ini kasih sayang Allah kepada hamba-hamba Allah SWT, manusia, kepada kita. Cuma karena kita ini hari ini selalu berputus asa dengan dosa-dosa, berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Qul ya ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku bahasanya mereka jangan berputus asa.